2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Rektor dan segenap Sivitas Akademika Universitas Negeri Jakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berpartisipasi dalam acara Disnatalis ke-56 Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta UNJ dan seluruh Sivitas Akademika UNJ untuk menyampaikan orasi. Disnatalis bagi sebuah perguruan tinggi bukan hanya sekedar selebrasi rutin tahunan, tapi selayaknya dimaknai dengan upaya untuk melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dicapai, apa yang belum dicapai, serta apa yang ingin dituju oleh UNJ. Oleh karena itu, dengan Disnatalis ke-56 ini, saya mengharapkan agar UNJ dapat terus tumbuh menjadi perguruan tinggi yang besar, berkualitas, mandiri, semakin dewasa, dan mampu menjalankan peran sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, dan pengabdian masyarakat, penelitian dan pengabdian masyarakat. Melalui kesempatan ini, saya juga ingin berpesan kepada seluruh jajaran UNJ, khususnya para mahasiswa, bahwa Anda adalah kelompok elit dalam masyarakat Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi masih terbatas. Dari 126,57 juta penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas BPS Agustus 2019, hanya sekitar 12,27 juta atau hanya 9,7% yang berkesempatan menikmati pendidikan tinggi dan merupakan lulusan universitas. Sebagai insan cendekiawan yang mendapatkan kesempatan untuk menikmati pendidikan tinggi, saya berharap agar saudara-saudara sekalian dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Disnatalis tahun ini, UNJ mengangkat tema pengembangan kapasitas global dan identitas lokal dalam era digital. Menurut saya tema tersebut sangat relevan dengan situasi saat ini, di mana kehidupan semakin global dan pemanfaatan teknologi digital semakin maju. Berbicara mengenai peningkatan kapasitas untuk berkompetisi secara global, kita harus memulainya dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia SDM. SDM yang unggul merupakan kunci untuk memenangkan persaingan global. Menurut saya, SDM unggul adalah SDM yang sehat, cerdas, memiliki produktivitas tinggi, produktif dalam menghasilkan sesuatu yang manfaat dan maslahat, memiliki semangat untuk berkompetisi, cinta tanah air, dan berakhlak mulia atau berakhlakul karimah. Pengembangan SDM unggul juga harus dimulai dari lingkungan pendidikan, termasuk kampus UNJ ini. Dalam mengembangkan SDM unggul,
Sebuah kampus tidak hanya cukup mengandalkan pembelajaran dalam ruang kelas saja, tapi juga harus dapat menangkap berbagai dinamika dalam masyarakat dan menjadi katalisator peningkatan kapasitas masyarakat. Salah satu kriteria SDM unggul adalah tingkat produktivitas. Sayangnya, ketika kita berbicara produktivitas, khususnya produktivitas tenaga kerja, kita bukan yang terbaik di ASEAN. Berdasarkan data Asian Productivity Organization (APO) yang diterbitkan dalam APO Productivity Data Book 2019, posisi produktivitas per pekerja Indonesia berada pada peringkat kelima dari 10 negara ASEAN yang tergabung dalam APO. Produktivitas per pekerja Indonesia berkisar 26.000 US dollar, hanya 1/5 dari Singapura yang berada di peringkat pertama dengan produktivitas per pekerja sebesar 142.300 US dollar. Kita juga masih terpaut jauh dengan Malaysia dengan produktivitas per pekerja sebesar 60.000 US dollar atau lebih dari 2 kali lipat Indonesia. Dari data di atas, supaya untuk meningkatkan kapasitas SDM agar dapat berkompetisi secara global masih harus terus dipacu. Dan lembaga pendidikan termasuk kampus UNJ turut memikul tanggung jawab yang besar dalam upaya tersebut. Seperti saya sampaikan di atas, bahwa SDM unggul juga harus memiliki karakter, integritas, atau dengan kata lain berakhlakul karimah. Hal ini tentu terkait dengan identitas kita sebagai warga Indonesia. SDM yang memiliki keunggulan kompetitif secara global juga selayaknya tetap berpijak pada kearifan lokal. Saya teringat dengan Presiden Indonesia ketiga, Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie, yang selalu dijuluki otak Jerman tapi berhati Mekah. Julukan tersebut mengandung arti bahwa otak kita atau kemampuan kita bisa melanglang buana dan bersaing di era global ini, tapi hati kita atau jati diri kita tetap harus melekat sesuai dengan identitas dan akhlak sebagai insan Nusantara. Terkait dengan upaya peningkatan kapasitas dan penguatan identitas tersebut, izinkan saya memberikan beberapa masukan sebagai berikut. Pertama, secara kreatif sisipkan dalam bahan ajar untuk memanfaatkan kesadaran dan pemahaman ideologi negara, yakni Pancasila, sebagai satu-satunya ideologi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan kokohnya ideologi Pancasila, kita memperkuat identitas kebangsaan kita. Yang kedua, perlu terus ditekankan upaya pengasahan dan penguatan karakter mahasiswa agar senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat sebagai yang utama tanpa memandang suku, agama maupun golongan. Pendidikan karakter sambil menempatkan identitas lokal perlu dilaksanakan dalam porsi yang sama dengan pendidikan kompetensi. Akan tetapi, metode pendidikan karakter tersebut harus lebih inovatif dan kreatif agar tetap menarik dan efektif. Yang ketiga, tingkatkan terus upaya menyempurnakan pendidikan yang berbentuk hard skill, yaitu pendidikan pengembangan kemampuan teknis sesuai dengan bidangnya. Tapi jangan melupakan pendidikan pengembangan soft skill, yaitu pendidikan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi yang persuasif dengan masyarakat, kemampuan mengembangkan jejaring, dan kemampuan melakukan koordinasi dengan kombinasi hard skill dan soft skill yang baik. Maka akan tercipta lulusan yang humanis,
dan mampu menghadapi perubahan sosial. Komponen terakhir dalam tema Dies Natalis UNJ tahun ini adalah terkait teknologi digital. Teknologi digital saat ini telah berkembang sangat pesat. Penetrasi pemanfaatan teknologi digital telah sampai ke seluruh pelosok. Menurut data dari PAW Research Center yang dirilis pada tahun 2019, pengguna smartphone aktif di Indonesia diperkirakan sekitar 42% atau lebih dari 100 juta orang pada tahun 2018. Dengan jumlah tersebut, Indonesia menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Sementara itu, jika digabungkan dengan pengguna telepon seluler biasa, maka jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 70% dari total penduduk Indonesia atau mencapai 175 juta orang. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyebutkan bahwa lebih dari 150 juta orang Indonesia aktif di sosial media. Dengan angka tersebut, Indonesia menjadi negara dengan pengguna sosial media Facebook dan Instagram terbesar keempat di dunia setelah India, Amerika Serikat, dan Brazil. Besarnya adopsi penggunaan teknologi digital tersebut di Indonesia tentu saja membawa peluang dan sekaligus juga tantangan. Teknologi digital mampu mendorong pertumbuhan industri, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Pertumbuhan teknologi digital juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, pariwisata, dan jasa lainnya. Peluang tersebut juga harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh lembaga pendidikan tinggi agar menciptakan lulusan yang dapat memanfaatkan teknologi digital ini. Akan tapi di sisi lain, teknologi digital juga memberikan tantangan. Saat ini dengan berkembangnya media sosial, berbagai pesan dengan mudah disampaikan, termasuk pesan-pesan yang negatif, hoax, bahkan pesan yang mengajak untuk memusuhi negara, anti Pancasila, anti NKRI, radikal terorisme, intoleransi, serta sifat yang mudah mengkafirkan orang lain. Karena itu saya berpesan agar lembaga pendidikan termasuk UNJ dapat menjadi filter dari berbagai pemanfaatkan teknologi digital dengan tujuan negatif tersebut. Ajarkan cara memanfaatkan teknologi digital secara sehat, terus kampanyekan pesan-pesan positif dalam kampus, terutama terkait bela negara, patriotisme, cinta sesama, dan toleransi. Bapak, Ibu, saudara sekalian, demikianlah orasi saya, semoga dapat bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika UNJ. Di akhir orasi ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat Dies Natalis yang ke-56. Semoga Universitas Negeri Jakarta menjadi perguruan tinggi yang dapat melahirkan SDM unggul dengan berkepribadian Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.